Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Pak Surya Paloh mengatakan bahwa ya kuasa hukum begitu dari Plate dan ICL pasti pengaruhi elektabilitas Amin begitu ya, Anies Caimin. Ya benar begitu kan ya. Mengapa berita-berita seperti ini diangkat kembali begitu kan ya? Lalu kemudian narasi-narasi itu dituduhkan ke Partai Nasdem. Ternyata dari beberapa spekulasi yang ada di pendukung-pendukung Anies Baswedan, saya kemudian cek ombak begitu ya di media sosial. Ternyata ya sama sekali tidak ada yang melakukan bahwa ya kecewa terhadap Anies Caimin karena diusung oleh Partai Nasdem. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Yang menjadi dampak luar biasa itu adalah dari Partai Nasdem itu sendiri begitu kan. Ya, karena pada hakikatnya kita lihat saja bukan dampak dari Anies Caimin. Anies Caimin ini tetap popularitas dan elektabilitasnya tetap di masyarakat tetap begitu dipercaya begitu. Tapi kemudian dia melihat asumsi dari Nasdem. Karena pada hakikatnya Anies Baswedan itu bukan dari kader Nasdem, lalu kemudian begitu kan ya. Karena diusung mereka dia tetap aman posisinya begitu. Elektabilitasnya tetap aman mereka begitu. Bahkan ya walaupun Partai Nasdem diguncang seperti itu begitu kan, maka kemudian ya karena pada hakikatnya ini menjadi dampak ya dari Partai Nasdem itu sendiri, bukan berarti dampak dari Partai Nasdem itu sendiri lalu kemudian tidak memilih Anies Baswedan, tidak begitu kan. Masyarakat dan pendukung-pendukung Anies Baswedan tetap melakukan bagaimana upaya pemenangan Anies Caimin, tidak ada pengaruhnya sama sekali begitu kan. Yang menjadi pengaruh hanya ya partainya saja begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Karena saya sudah melakukan tes ombak di situ begitu kan, apalagi di Twitter dan pendukung-pendukung mereka begitu kan. Saya tanya kepada teman-teman terus kemudian yang lain begitu kan, apakah punya dampak terhadap korupsi yang dilakukan ya, tindakan korupsi yang dilakukan oleh kader Nasdem ya, dua kader ini. Katanya mengatakan, wah tidak ada. Saya memilih Anies Baswedan bukan memilih Nasdem. Katanya begitu, ada yang spekulasi seperti itu begitu kan. Walaupun Nasdem sudah ada yang kadernya menjadi tersangka, itu katanya ada yang berspekulasi, wah ini sifat politis karena di ajang Pilpres. Kan ada yang berspekulasi seperti itu begitu. Dan pada akhirnya apa? Masyarakat tetap percaya terhadap Anies Caimin begitu ya. Karena politik itu kan dinamis begitu kan. Ya biasanya dibenturkan dengan partainya walaupun diusung begitu. Bahkan ya komentar-komentar netizen sangat luar biasa ini. Surya Paloh kasus hukum Plate dan SCL ya. Bahkan ya pasti mempengaruhi elektabilitas Amin, katanya begitu ya. Mungkin pikiran pemain catur udah dikasih hati minta lebih dan hianati. Ya sudahlah ya. Tusuk habis-habisan dari belakang anggota partaimu yang ada di posisi jatah menteri. Ini banyak kritikan-kritikan netizen. Ada pro dan ada kontra begitu ya. Bahkan di satu sisi tapi tetap salut karena berani dibanding Partai Merah yang cemen, yang sembunyikan kader ya nyampe sekarang. Wow, ada apa begitu? Ini kritikan netizen loh begitu ya. Mungkin langsung ke Anies ada, tapi dikit yang banyak pasti ke caleg dari Nasdem, dari 3 menteri ya yang maling ya, berat bos katanya begitu ya. Bahkan sarkas ini, apakah ini tanda-tanda akan ada yang mundur bang ya, katanya begitu ya. Bahkan gue tetap aminkan ya, sadar tuh ya atasan JGP dan SCL tuh siapa ya, katanya begitu. Ini komentar-komentar netizen. Maka yang saya katakan sejak awal bahwa apa yang dilakukan oleh kader Nasdem ini begitu kan tidak punya dampak sama sekali kepada Anies Baswedan. Karena Anies Baswedan di situ bukan kader dari Partai Nasdem begitu kan. Tetap pencalonan presiden, elektabilitasnya tetap naik, tetap dipercaya oleh masyarakat begitu kan. Walaupun hari ini para di luar sana begitu lawan-lawan Anies Caimin sudah membentukkan bagaimana Partai Nasdem dengan ya Amin ini begitu. Mulai dibenturkan mereka begitu. Apa? Untuk menguras elektabilitas dari Anies Caimin ini begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Kalau kita melihat dari kalkulasi politik hari ini, saya kira Partai Nasdem tetap eksis kok di situ begitu, tetap dipercaya oleh masyarakat kok begitu kan ya. Walaupun ada dugaan-dugaan seperti ini, orang menganggap wah ini hal yang politis begitu kan ya, menganggap seperti itu begitu. Dan bahkan banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Biasa aja Jokowi lagi bersih-bersih kabinet atau Jokowi lagi bersihin Nasdem. Ini komentar-komentar netizen, banyak sekali pro dan kontra di situ. Tapi inilah demokrasi, kita harus hargai itu begitu kan ya. Walaupun ada tindak pidana korupsi di situ, kita harus hargai ya penegak hukum kita begitu. Kalau memang ada soal politis, wah ini kacau begitu ya. Dan bahkan ya Surya Paloh mengatakan kasus hukum Plate dan SCL pasti pengaruhi elektabilitas Anies Baswedan ya.
Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengatakan ya, kasus hukum yang menjerat dua kader Johnny G. Plate dan Syahrul Yassin Limpo pasti mempengaruhi elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin di Pilpres di 2024. Pasti ada yang mempengaruhi pada elektabilitas partai Amin Anies Caimin, pasangan yang didukung oleh Partai Nasdem lain-lainnya. Pasti ada katanya begitu ya. Jadi ya mungkin ada, tapi hanya beberapa orang mungkin di situ begitu kan ya. Bahkan di satu sisi hanya membenturkan bagaimana Anies ya dengan Surya Paloh atau Anies dengan Nasdem di situ begitu. Wajar lah kalau dalam dunia politik itu ya untuk menurunkan elektabilitas Anies Baswedan ya begitu ngototnya begitu kan. Ini kan sayang seribu sayang begitu. Bahkan ya meskipun ya demikian, Paloh memberikan kesempatan kepada para penegak hukum untuk memproses dua kadernya tersebut. Sampai saat ini harus saya katakan, kita beri kesempatan dan penghormatan kita kepada aparat penegak hukum yang mungkin nanti berproses di pengadilan hingga nanti hukum selesai. Bahkan sebelumnya Johnny G. Plate terjerat kasus dugaan korupsi ya proyek BTS Bakti Kominfo yang diusut Kejaksaan Agung Kejagung Plate ini telah berstatus terdakwa. Proses hukuman yang masih bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta, Plate telah mengundurkan diri sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Kemudian Syahrul Yassin Limpo terseret kasus dugaan korupsi Kementerian Pertanian. Ya KPK dikabarkan telah menetapkan Syahrul Yassin sebagai tersangka korupsi. Bahkan tim penyidik KPK telah menggeledah rumah ya dinas, kantor kementerian serta rumah pribadi Syahrul Yassin di Makassar. Dan penggeledahan itu penyidik menemukan uang puluhan miliar hingga mobilnya begitu. Wow, ini banyak sekali begitu ya. Makanya Pak Surya Paloh silahkan proses secara hukum begitu. Walaupun ada dampak ya dikit lah kepada Anies Caimin begitu. Tapi kan yang kenyataan di masyarakat masih banyak yang kemudian masih mendukung Anies Caimin di situ begitu. Kita buktikan aja bahwa mayoritas pendukung-pendukung Anies Baswedan begitu selama ini menganggap bahwa kasus ini bersifat politis. Menganggap seperti itu begitu kan. Akhirnya tuduhan-tuduhan dari mereka tidak terbantahkan begitu kan. Ya wajar ya, yang namanya korupsi itu adalah musuh kita bersama. Bagi kami seperti itu begitu, siapapun orangnya begitu ya. Bahkan tim penyidik KPK telah menggeledah rumah dinas ya, kantor ya Kementan ya. KPK telah mengumumkan secara resmi penetapan tersangka Syahrul. Dia, di sisi lain Syahrul juga telah mengajukan surat pengunduran diri dari Presiden Joko Widodo. Nasdem telah membangun koalisi bersama KPK, BKB, dan PKS. Mereka resmi mengusung pasangan Anies Baswedan dan Caimin di Pilpres di 2024. Wow, sangat luar biasa dan fantastis sebenarnya begitu kan. Ya dampaknya itu hanya sementara begitu. Kita lihat saja narasi-narasi mereka begitu kan ya, ada pro dan ada kontra begitu. Wah ya ininya yang namanya politik kan seperti itu begitu. Saya kira ya biasalah begitu kan ya, semua partai pasti mengalami hal seperti ini begitu, pasti ada tindak pidana korupsi begitu kan ya. Oke ya mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua ya. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.